kamu tidak butuh punya sesuatu untuk mau nikah atau apa. Kalau orang bule, kalau kita nikah, kita growing bersama. Iya. Jadi kamu kaya, kamu miskin, bodo amat. Jadi kalau mau belajar bahasa, Carilah pacar bule. iya, kamu kan ada motivasinya. Iya. Je peux avoir ton numéro. Je peux avoir ton numéro. Kayaknya kamu gak akan dapat. Halo guys, welcome back to Long Review. Sama saya Tiffen. Dan hari ini kita mau ngapain ya? Kita mau jalan-jalan dan kita mau menculik bule. Gila, bahasa Indonesianya bagus banget. Kamu udah berapa lama sih tinggal di sini? Kamu tahu saya paling suka kalau orang ngomong itu. Kenapa saya emang? kayak ya lumayan, tapi di dalam hati saya kayak iya. Enggak, tapi bagus, bahasa Indonesianya bagus. Iya, saya juga kaget kenapa saya bisa secepat ngomong bahasa Indonesia kayak orang Indonesia gitu. Kalau bahasa Inggris saya lama banget untuk belajar dan lama untuk kayak bisa ngomong kayak orang Amerika gitu kan. Really? Serius? Maksudnya kayak dulu kayak saya bahasa Inggrisnya jelek. Wow. Jadi it took me kayak beberapa tahun untuk lurus aja. Lurus aja. Oke. Iya. Kalau lurus aja. Ini daerahnya dia, guys. Gua nggak tahu nih di mana. Bingung ini kalau masuk Bingung. ini masuk lagi kompleksnya. Oh iya benar. Jangan dulu. Oke. Ya, lanjut. jadi it took me so long untuk bisa ngomong bahasa Inggris dengan nyaman. I see. Kalau bahasa Indonesia 3 tahun udah kayak udah bisa nyaman mikir juga pakai gitu bahasa ya? Indonesia. Oh, kesulitannya dari Inggris sama Indonesia lebih sulit ngomong bahasa Inggris atau bahasa Indonesia waktu itu belajarnya? Bahasa Inggris di Justru sekolah. bahasa Inggris ya? Iya, di sekolah saya belajar terus. Tuh, nggak semua orang bule bisa bahasa Inggris juga gitu. Emang benar karena Ya kita di Perancis gak bisa. Tuh, kan? Banyak Bonjour. banget. Bonjour, ça va? Bonjour, Sarah. Iya, iya. Ça va très bien vous. Yes, gua hari ini private Prancis. Private class hari ini. Private class bahasa Prancis. Oke. By the way, aku mau flashback dikit nih perjalanannya. Mungkin bisa sampai sini dan ya mungkin ini udah ditanyain di mana-mana ya. Maksudnya perjalanan Tiffen mungkin, tapi banyak yang belum tahu juga nih. Kira-kira singkat ceritanya bisa stay dan betah lama di sini tuh gimana awalnya? Gimana ya? Saya pernah sama orang Indonesia dulu. Jadi tujuan saya untuk datang di Indonesia dan tinggal di sini gara-gara dia, gara-gara cinta. Oh gitu. Iya. Sama orang Indo asli. Aha. Wah, ini menarik, ntar gue tanya. Terus? Jadi kita ketemu di Indonesia saat saya lagi di Aceh. Terus akhirnya saya pindah ke Indonesia gara-gara bagian sama dia kan, satu negara. Terus ya pisah. Oh, pisah. Ya. Dan akhirnya you trap in here. Enggak lah. Enggak ya. Maksudnya pisah ya udah, namanya juga hidup. Kita kalau nggak cocok nggak usah paksa. Tapi waktu kamu ke Aceh itu dalam rangka apa? Ada kayak social project, tapi bukan terlalu Kuliah? official. Bukan. Saya udah mau selesai kuliah waktu itu, tapi saya bikin skripsi soal humanitarian. Oh, I see. Jadi saya ketemu salah satu orang yang dia punya kayak apa yang anak rumah anak yatim apa? Apa namanya? Panti asuhan. Atau... Ya gitu, dia punya tempat untuk anak yatim. Yes, oke. Jadi saya ke sana untuk lihat, bantu gitu. Terus abis itu saya lanjut skripsi gitu. Tujuan saya untuk ke itu. Oh gitu. Berarti jauh-jauh datang dari Prancis waktu itu. Iya, Gitu, datang untuk sama Aceh satu itu. teman. Iya. Oh. Akhirnya ketemu Cinlok di situ. Ketemu orang. Apa itu cinlok? Cinta lokasi. Kok kenapa sih? Lucu. Iya. Orang Indonesia sangat suka sikat-sikat gitu. Oh iya. Nobar. Mabar. Mabar itu makan bareng. Makan bareng, main bareng. Ada bisa. mukbar juga. Apa mukbar? Mukbar apa tuh? Salah. Mukbang. Tapi itu bukan bahasa Indonesia. Iya sih. Gak tahu. Nggak tahu ya. Apa yang kalau kita buka puasa bareng? Bukber. Oh, bukber. Itu yang saya mikir. Kok mukbang sih? Mukbang tuh makan ya. yang Jadi itu. campur. Tapi ngomong-ngomong masalah
tadi perjalanan ya, ketemu sama orang Indonesia. Kalau kita bicara stigma tuh artinya kayak orang biasanya rata-rata cewek Indo yang suka sama bule gitu loh. Dan banyak banget di sini tuh fenomena itu gitu. Banyak cewek Indo yang nyarinya orang luar gitu. Iya. Jarang lah kalau cowok dapat cewek bule gitu. Kalau menurut Tipen gimana? Kalau saya punya banyak teman, dia cewek, dia bule, suaminya Indo. Masa? Iya, banyak banget. Banyak banget, mungkin saya terlalu. Tapi ada, pokoknya ada. Oh gitu. Pokoknya ada beberapa. Terus kayak, iya tapi lebih biasa si cewek yang cari cowok dari luar ya. Kalau gak salah ada pride-nya ya. Kayaknya gitu ya. Saya aja dulu sama cowok Prancis. Putus pergi sama Indonesia. Tapi kebalik, si cewek Indo mau sama bule, cewek bule mau sama cowok Indo. Gitu. Kita kayak gini kan, kayak apa yang kita punya di negara sendiri kita mau yang lebih kayaknya rumput tetangga. Rumput tetangga lebih hijau gitu. Lebih hijau. Oh gitu. Enggak itu. Oh, enggak. Maksudnya ini aku kayak membangkitkan ini juga nih. Jadi cowok-cowok Indonesia ya jangan minder juga gitu. Lu bisa dapet cewek bule bener, bisa berarti kan? Yang itu kans itu terbuka gitu. Apalagi sekarang kan sosmed banyak banget gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan cowok Indonesia bisa dapet seorang bule kan? Iya, mungkin dia cowok lebih gimana, kalau cewek mungkin dia akan cari di sosmed, akan cari di Tinder, akan gini. Dia lebih pintar. Maksudnya dia punya maunya, dia akan lakukan sesuatu. Kalau cowok menurut saya dia lebih cuek, kalau ketemu, kalau gak ketemu ya udah. Iya sih. Gitu kan? Dia mungkin gak banyak berusaha untuk ketemu cewek bule. Mungkin dia pengen tapi dia gak akan cari juga. Oh gitu. Itu tipikal cowok kan? Iya sih. Agak malas. Agak malas ya benar. Kayak niat banget nyari cewek bule tuh agak mungkin aksesnya susah kali Kak. Gak tahu Kak. Itu nowadays kan kamu punya Tinder, punya ini bisa kan di Instagram. Kalau saya sama mantan kita ketemu langsung di lapangan. Masih. Jadi langsung falling in love di situ ya. Ya langsung gimana ya kayak klik lah ya. Ya, langsung dapat sesuatu. Jadi ya udah kita explore. Tapi sekarang masih single ya? Oh no. Oh udah. Married. Udah gak married, belum maksudnya. Udah gak married, belum married. Oh belum married. Tapi cuman udah engaged. Udah punya calon. Iya. Oh oke. Dan udah bukan orang Indo lagi. Iya. Ini kayaknya. Tapi sumpah saya coba lagi sama orang Indo. Kenapa? Habis mantan saya sama orang Indo lagi. Terus? Budayanya mungkin susah. Oh, apa yang bikin susah? Penyesuaian apa? Enggak, maksudnya saya bisa adaptasi. Saya paling gampang untuk adaptasi ke budaya orang gitu. Terus dia tidak bisa bahasa Inggris, jadi pokoknya saya belajar banyak dari bahasa Indonesia sama dia. Mantan saya bisa bahasa Inggris, kita gak pernah ngomong bahasa Indo. Tapi setelahnya dia tidak bisa sama sekali, jadi banyak belajar. Jadi kalau mau belajar bahasa, cari pacaran sama. Cari cowok. Begitupun sebaliknya ya. Kalau kita mau belajar bahasa Inggris dengan fasih atau dengan baik, carilah pacar bule. Iya. Emang kan ada motivasinya. Iya. Jadi tapi tetap sih yang tabrak itu budayanya. Kayak apa yang biasa buat saya tidak biasa buat dia. Salah satu contoh kecil apa? Biasanya. Aduh. Apa ya? Apa salah satu cara iya kan cara makan, mungkin cara treatment, hargai pasangannya. Mungkin kamu nggak ketemu cowok yang pas. Banyak orang ngomong gitu juga sih. Tapi gimana, dua-duanya baik, cuman lebih ke gak cocok mungkin. Gak cocok ya? Iya. Aduh. Sekarang balik sama bule. Telat gue. Bule dari tempat lain, bukan dari Prancis kan? Bukan, dari Brazil ya? Brazil. Yoi. Lebih intuitif, gimana kayak gak usah pakai mikir. Kita kan satu cara hubungan, gimana ya? Satu cara pacaran. Jadi kita on the same frekuensi. Iya. Padahal beda dari Europe sama Amerika loh. Iya. Tapi
Beda tapi tetap lebih dekat. Lebih dekat ya. Iya. Karena masih western. Westernnya itu guys. Apa ya? Mungkin posesif kali ya kalau orang Indonesia. Enggak. Orang Indonesia posesif sih, tapi kalau saya gak terlalu masalah. Oh, nggak masalah malah. Lebih suka sama. Disuka diposesifin. Iya. Oh iya, aku juga. Aku masih mencoba menebak-nebak apa ya yang kayak, soalnya nih ada edukasinya juga nih buat anak muda, apalagi buat yang jomblo ya. Kalau emang pacaran sama bule, jadi udah ada tips-tipsnya nih gitu loh dari T-Pain gitu. Dalam pacaran kan biasanya sama-sama adaptasi lah ya. Ya. Tapi kan dua orang bukan satu orang. Ya. Tapi kan ini mengurangi kegagalan bercinta nih. Jahilah. Ya. Ada tipsnya nggak sih kalau pacaran sama cewek bule biasanya sukanya gimana gitu? Jadi gimana? Ala-ala westernnya tuh seperti apa sih? Boleh di-share gitu? Kebiasaannya cewek bule lebih cuek. Dia gak terlalu banyak berkabar. Dia lebih ke, ya kamu mau makan aja, ngapain kasih tahu, kamu mau ini nggak, pergi aja. Kita gak ada yang itu. Yang pertama kali saya kaget itu berkabar ya. Maksudnya apa? Saya kaget, tapi pas diajarin itu apa, saya suka. Kok enak juga sih. Diperhatiin. Iya, diperhatiin gitu. Tapi dulu kayak kaget, saya suka lupa berkabar karena kan nggak biasa. Kalau sekarang? Kalau sekarang beda, karena dia bule juga, saya bule juga, jadi balik lagi ke sifat normal. Maksudnya kita lakukan sesuatu, pas ditelepon, kamu di mana? Oh, saya di mall. Oh, oke. Bukan, kok gak kabarin dulu? Gak ada ininya. Itu jadi itu normal. Udah balik sifat lebih ke bule gitu. Kamu mau keluar aja. Terus pas mau chat, gak ada banyak mikir. Oke, jadi tadi salah satunya itu ya, terlalu banyak perhatian yang yang too much gitu. Itu nggak bagus juga gitu. Biasanya yang bikin toxic relationship menurut seorang T-Pain apa? Apa ya yang bikin toxic? Ini kan cemburu boleh, tapi jangan ada limitnya. Oke. Jadi saya juga suka cemburu, kita kan manusia, tapi kita harus bisa tahan diri lah. Bule itu cemburuan juga ya? Tergantung orang. Iya. Saya bisa, tapi lebih kayak, oh no ya udahlah, malas cemburu juga sih. Malas kayak, iya. Tapi mungkin berjalannya waktu kali ya, pendewasaan diri gitu itu ngaruh juga kali ya. Jadi kalau sekarang kan lebih mature. Lebih mature ya, mungkin dulu lebih cepat marah, lebih cepat cemburu. Sekarang saya kayak napas, udah. Sabar. Keren nih. Oke. Ya gitu. Jadi salah satu tips and triknya untuk jalin relationship kayak gitu ya, terutama khususnya untuk yang berbeda culture nih. Berbeda culture. Iya. Jadi yang pertama, kamu harus paham kalau kamu sama pasangan yang dari luar beda budaya. Jadi apa yang biasa buat dia mungkin bisa kagetin kamu, maksudnya gitu kan? Shock culture. Yeah. Dan itu tidak apa-apa. Maksudnya belajar dari situ. Oh jadi dia kayak gini. Oh jadi hubungan sama pasangan kayak gini. Oh jadi dia lebih kayak gini, lebih kayak mandiri, atau dia lebih kayak suka diperhatiin. Gak apa-apa. Pokoknya kamu harus buka dari awal. Itu pasti kamu akan kaget. Dari hubungan itu pasti kamu akan gak paham. Jadi kalau manusia gak paham sesuatu, dia pasti kesel. Iya, dia pasti kayak gak enak, kayak ada rasa gak tenang. Jadi gak apa-apa, kamu harus siap ini. Kalau ya nanti kamu agak stres. Iya, pasti di awal stres, tapi setelah itu pasti udah inilah penyesuaian. Dan hubungan itu dua orang. Jadi kamu nggak boleh ada harapan tarik dia di budaya kamu. Oh, I see. Itu masalahnya. Banyak orang mereka mau pacaran sama orang dari luar. Cuman dia maunya orang luar jadi orang kayak dia. Itu tidak bisa kan, kita dari lahir dikasih belajar. Culture-nya beda. Iya. Jadi dia gak akan bisa berubah 100%. Dia bisa adaptasi. Betul. Dia bisa langkah dekat kamu gitu. Maksudnya ketemu di tengah jalan. Iya, tengah-tengah. Jangan sampai terlalu narik. Iya. Nanti dia harus makan kayak kamu, dia harus sifat kayak kamu, dia ini karena pasti gagal. Oke. Itu tips untuk cowok. Kalau tips untuk cewek luar, maksudnya bule juga gitu. Tips berpacaran sama orang Indonesia
dari seorang Tipen apa? Sabar. Anjir. Bukan lah, orang Indonesia asik juga sih. Asik kan. Cuman sama, pasti kamu akan kaget. Iya. Karena dia punya sifat yang, loh, kok bisa sih kayak gini? Kayak pasti kamu akan Rata-rata kayak gitu ya? iya. Oh. Dan jujur, ada sesuatu. Apa? Orang Indonesia pasti dia punya hidup sama pas masa lalu Iya, iya, iya. lebih susah daripada kamu. Nah, Itu benar tuh. dia. Iya, benar. Bisa Saya lebih- jarang banget ketemu orang yang hidupnya susah di Prancis. Karena mayoritas hidupnya lumayan oke lah. Iya. Ada orang di kelas bawah, kelas atas, tapi dikit. Oh, Yang dikit. paling banyak kelas middle class Middle gitu. class. Kalau di Indonesia ada yang kaya banget, ada yang miskin banget kayak Iya, in- timpang banget ya. Iya. timpang banget. Jadi banyak orang masa lalu susah sekali dari daerah jauh, Iya. tempat gak ada banyak kerjaan, gak ada banyak sekolah gitu. Yes. Jadi pasti akan ada beda ini. Hidup dia dulu susah, jadi dia lebih mungkin kayak Iya, lebih- ada prioritas, maksudnya Mm-mm, apa yang betul. penting beda. Dia mungkin masalah kecil-kecil dia gak terlalu perhatian karena menurut dia ada yang lebih penting lah. Iya. Dan kamu kan udah manja, udah itu sebagai orang bule kan, Iya. kita lumayan manja, kita lumayan punya hidup yang Privilege lah. ya privilege gitu. Di negara kita gak terlalu banyak masalah gitu. Yes. Jadi kita bisa ada tabrak dari situ Iya, karena gak biasa. betul. Dan kalau kita mikir, oh iya benar, dia hidupnya susah dulu, jadi ya mungkin itu gak masalah buat dia karena itu gak penting. Iya. Jadi harus mengerti juga ya kondisinya cowok Indo itu seperti apa Iya. gitu. Kita berusaha menyenangkan kalian kok, cuman ya di sini emang agak struggling aja gitu, apalagi bersaing gitu di dunia kerja. Nah, ya kayak gitulah kurang lebih. Wah, ini belum pernah dibahas nih di mana-mana ya? Belum pernah ya? Apa Itu udah? belum pernah. Belum pernah, baru di sini doang, men. Gokil. Oh jadi ada satunya Apa lagi? itu yang paling menarik buat cowok cewek Indo. Ya. Kamu tidak butuh punya sesuatu untuk mau nikah atau apa. Kalau orang bule, kalau kita nikah, kita growing bersama. Ya. Jadi kamu kaya, kamu miskin, bodoh amat. Oh, kalau orang bule gitu ya kamu mindsetnya ya? Iya, kamu gak butuh Oke. punya rumah, gak butuh punya mobil, gak butuh punya kerja. Oke. Yang penting kamu niatnya serius, sama baik hati, dan kamu udah cocok sama orangnya. Dari situ dia, bulenya, dia tidak akan lihat kamu punya apa. Itu gak ada requirement maksudnya untuk mau serius. Oke. Kebanyakan saya dengar teman saya pengen nikah sih, tapi saya belum beli mobil, belum Iya. beli rumah. Iya. Terus saya kayak, maksudnya apa? Buat apa? Ya nanti istri taruh di mana gitu kayak. Iya kan barang. Iya. Kalian berusaha bareng, kalian jadi besar bareng gitu. Ada apa ya? Ada kerja bareng. Iya, maksudnya. iya, iya. Ada teamworknya lah. Ada work team, benar. Iya, terus bisa apa Mm-mm. ya? Jadi gitu dia, kamu gak usah Susah senang ini. bersama. Tapi orang Indo mungkin abis ketemu dia langsung bilang, oh ya niatnya saya mau nikah atau saya mau itu nggak mau serius karena saya habis putus ininya. Dia langsung kasih niatnya apa. Si bule dia gak akan kasih kalau niatnya serius atau apa. Dia jalanin dulu. Oh, dia tipikalnya Iya. jalanin dulu. Dan justru kalau kamu habis 1 bulan pacaran, terus kamu bilang nanti kita gimana kita nikah atau apa, dia kaget, dia kabur. Kalau di Prancis, saya ngomong sama pacar baru beberapa bulan, terus saya mulai kayak, oh ya nanti kita nikah atau apa, dia kayak, loh baru ketemu, baru pacaran ngapain ngomong gitu, kayak kayak dia akan mikir saya gila atau saya apa. Iya, dia akan mikir. Tuh. Kan orang bule bisa 5 tahun pacaran baru nikah. Oke. Udah tinggal bareng Iya. baru nikah. Iya. Maksudnya kita gak ada agamanya yang bikin aturan. Yes. Jadi kita bebas. Ya. Kalau Indonesia udah bisa pacaran 1 bulan udah ada rencana nikah kan? Ya. Itu beda banget. Beda banget ya di sini emang beda Iya, banget. beda banget budayanya. Iya. Masa kamu nggak tahu Ronaldinho ya ampun. Tahu muka Ronaldinho tapi kan nggak tahu apapun soal sepak bola. Nah, kita ngebahas prestis nih sekarang. Itu kapan lagi kamu bisa nyetir mobil sport? Yoi. Terus si bos kayak, ya pakai aja.
Oh gitu. Gue mau challenge seorang bule makan nasi uduk seperti apa. Yuk nih.